Saat ini mungkin kita sudah tidak asing lagi. Kita banyak sekali mendengar tentang sebuah program yang sangat luar biasa, di mana program ini adalah salah satu program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah negara kita di bawah naungan Bapak Presiden langsung, Bapak Prabowo Subianto. Inilah program ketahanan pangan. Bagi saya dan teman-teman di luar sana mungkin agak sedikit heran dan penuh pertanyaan besar ya. Kenapa sih program ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama? Apakah ketahanan pangan kita itu sedang benar-benar tidak bisa bertahan, atau mungkin ketahanan pangan kita itu ada tendensi akan terjadi banyak kekurangan-kekurangan? Ini tentu saja akan menarik. Saksikan langsung podcastnya Bahasa FM Bojonegoro bersama saya Carene Kang Prio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Hadir kembali podcastnya Bahasa FM Bojonegoro bersama saya Carene Kang Prio. Ya, tadi sudah sempat kita bahas tentang sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang ketahanan pangan. Kenapa sih ini akan menjadi sebuah diskusi yang sangat luar biasa? Karena nanti akan dijelaskan kenapa sih pentingnya sekali ya ketahanan pangan ini, permasalahannya apa dan kira-kira strateginya bagaimana. Langsung saja malam ini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Sosok pemuda yang ganteng, iya ya. Pengalaman, iya. Pengalaman organisasi, pengalaman menjadi seorang entrepreneur ya istilahnya. Dan beliau ini banyak sekali mengamati ya tentang kebijakan-kebijakan publik yang ada di pemerintahan-pemerintahan kita. Langsung saja kita panggil, inilah dia Kang Zainul. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Hari ini ada kegiatan apa dari pagi sampai malam ini? Dari pagi sampai malam nyiapin podcast ini. Nyiapin podcast ini ya, jadi banyak diskusi bagaimana membuat podcast yang seru nanti ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum mengenal atau mungkin sudah banyak mengenal ya. Kira-kira Kang Zainul ini sepertinya siapa sih beliau ini? Sepak terjangnya apa, backgroundnya apa? Nah langsung saja kita kasih kesempatan untuk kenalan langsung. Monggo Kang, silakan. Memperkenalkan diri, nama Zainul. Ya. Zainul Mutakin. Background pendidikan, dulu sempat kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Oh, Pertanian Bogor ya. Kemudian aktivitas lebih banyak di pariwisata, Kang. Lebih banyak di Lebih banyak di pariwisatanya. pariwisata. Backgroundnya pertanian tapi terjunnya di pariwisata. Pariwisata. Oke. Tetapi ada riwayat juga kita sempat bekerja formal di beberapa lembaga konsultan. Konsultan politik. Oke, konsultan politik ya. Pariwisata, background pendidikan, backgroundnya pertanian ke pariwisata dan konsultan politik ya. Seru sekali ini sepertinya ya. Apalagi Kang? Ya di situ makanya kita sering sebetulnya membedah dari satu kebijakan. Kira-kira kita buat antitesisnya untuk kita tawarkan Ya. menjadi kebijakan masa depan. Itu ya semacam menciptakan materi kampanye. Menciptakan materi campaign ya. Padahal materi campaign itu memang benar-benar perlu ya. Perlu. Dan itulah menjadi keresahan masyarakat kita ya. Syukur-syukur nanti bisa jadi kebijakan gitu ya. Ya, Betul seperti itu ya. Harapannya begitu ya. Oke, Kang Zainul, langsung saja nih kita mulai Kang. Kang, tadi sempat saya menjelaskan di awal ya. Kita tuh sekarang sedang bermasalah nggak sih dengan ketahanan pangan? Kenapa kok sekarang ini pemerintahan kita gencar-gencarnya banget gitu ya? Pokoknya ketahanan pangan prioritas, bahkan sampai terjun ke desa. Bahkan ada program yang namanya Koperasi Merah Putih. Akan ada anggaran besar-besaran digelontorkan ke desa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ketahanan pangan kita itu menjadi prioritas? Kalau isu pangan sepertinya isu global ya Kang. Ada masalah apa tidak, yang jelas semua orang merasa terancam. Nah, kalau kita localize di sini memang ada perubahan paradigma yang cukup serius. Perubahan paradigma, ya. Betul. Terkait pangan ini ada perubahan. Kalau dulu nih ya, generasi-generasi kita masih menemukan desa sebagai produsen. Desa sebagai produsen. Sebagai produsen. Hari ini masih, tapi ada perubahan paradigma. Jadi dulu lahan pertanian itu tidak terbatas pada sawah, bahkan sampai ke sekitar rumah itu ada. Bahkan kalau di sawah dulu kita mengenal namanya tumpang sari. Tumpang sari. Tumpang sari, tidak sekadar padi, tetapi juga ada berbagai macam varietas yang ditanam di sana. Di satu area gitu ya. Satu area, kemudian ke pekarangan pribadi itu ada istilahnya karangkitri. Karang
Kitri. Karangkitri. Ditanami pangan juga. Oke, jadi kalau di sawah tidak hanya sebatas tanaman utama ya, tapi Betul. ada namanya tumpang sari ya, jenis-jenis taman lainnya lagi. Iya. Di pekarangan namanya apa tadi? Karangkitri. Karangkitri. Jadi nanam-nanam juga situ ya. Iya. Mm-mm. Dari sini sehingga desa-desa itu menjadi produsen yang sangat masif. Ya. Kemudian dijual setelah diambil ya untuk konsumsi pribadi, dijual ke pasar desa. Mm-mm. Nanti dibawa oleh para penjual untuk dijual lagi di pasar kota. Mm-mm. Sehingga harga relatif kalau di desa lebih murah. Desa lebih murah Iya, karena stoknya lebih banyak itu tadi. Iya, karena rantai pasoknya Mm-mm. berangkat dari desa. Rantai pasoknya berangkat dari desa. Nah, ini kan paradigma lama Dulu. dulu. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik, Kang. Berbalik seperti apakah? Rantai pasoknya bukan dari desa. Dari luar kota masuk ke kota, Mm-mm. dikulak, Dikulak. dijual ke pasar desa. Mm-mm. Bahkan nanti dibawa keliling oleh pedagang-pedagang rengkek itu. Maka harga Mm-mm. semakin ke bawah, semakin mahal. Oh iya. Ini ya paradigmanya ya. Iya, Saya pertegas lagi nih. Dulu petani-petani kita tuh makmur, swasembada karena mereka bisa produksi sendiri. iya, Sekarang mereka tidak bisa produksi sendiri. Akhirnya mengharapkan komoditas dari kabupaten lain, dari kota lain. betul. Didatangkan ke provinsi, datangkan ke kabupaten, masuk ke kecamatan, masuk ke desa. Akhirnya masuk ke kampung-kampung, jadilah harganya mahal begitu. Iya, Inilah yang menjadi salah satu penyebab akhirnya ketahanan pangan kita tergerus, berkurang. agak Atau lumpuh. mungkin ke depannya bisa jadi Ya kalau jadi terancam isu besar jelas. nih. Kalau terancam jelas, tapi kalau apakah sudah lumpuh? Ya beberapa poin sudah. Sudah lumpuh ya? Ya kalau ada satu lahan, misal di pekarangan dulu di sana menghasilkan pangan, entah Iya. singkong atau apa. Nah hari ini tidak. Pekarangan itu sudah tidak ada tanaman apapun. Berubah Ya. jadi apa sih sekarang pekarangan-pekarangan rumah di desa itu? Ya macam-macam, Kang. Ada yang jadi garasi, alhamdulillah bisa beli mobil. Beli kan. mobil ya, jadi Tapi, garasi ya. Ada juga yang terjual menjadi rumah lagi. Ah ya, karena mungkin semakin padatnya penduduk. Betul. Jadi pekarangan itu sudah bukan alih fungsi untuk apa tadi karang Karangkitri. tapi jadi rumah-rumah penduduk ya. Betul. Karena Maka begitu banyaknya penduduk. fenomena. Kalau dulu urbanisasi, Iya. warga desa pindah ke kota. Kalau hari ini desa-desa kita praktis bermetamorfosis menjadi kota-kota baru. Desa berubah menjadi kota-kota Iya. baru. Kepadatan warga desa, pemukiman desa hari ini ya sama kayak kepadatan kota zaman dulu. Ya, inilah yang disebut dengan paradigma tadi ya. Iya, Terjadi perubahan paradigma. perubahan paradigma. Kasarnya kalau dulu keluarga-keluarga kita di desa itu menjadi pure produsen. Hari ini apa yang dia jual itu sudah timpang dengan apa yang dia beli. Pure pembeli sekarang. Dan pembeli dan harganya harga kota lagi ya. Lebih mahal dari harga kota. Lebih mahal dengan harga kota ya, karena Iya. mungkin terjadi banyaknya rantai pasokan Rantai tadi pasok. ya. Betul. Dari orang ke orang akhirnya harganya nambah ya. Betul. Jadi di desa bukannya malah semakin murah tapi malah kita menjadi ujung dari harga termahal itu tadi. Iya. Ini baru untuk barang-barang yang dia pure dari panen sampai dibeli orang bentuknya sama. Apalagi sekarang variannya sudah macam-macam. Cabai aja udah ada berapa macam bentuk kan, nggak Ya, harus fresh. ya, Itu ya, lebih ya. mahal lagi. Iya ya. Rantai pasok, rantai produksi, rantai distribusi berubah semua. Mungkin inilah yang menjadi awal mula kegelisahan ya Kang Zainul ya. Iya. Kenapa kok akhirnya pemerintah kita menerapkan program ketahanan pangan? Karena secara tidak langsung kalau dari paradigma tadi sebenarnya desa kita tuh sudah tidak mampu bertahan ya. Sudah lumpuh ya. Lumpuh tapi masih bisa makan. Lumpuh tapi bisa mangsa. Akhirnya ya itu tadi, kos hidupnya terlalu besar dong akhirnya dong. Sangat. Yang harusnya mungkin 10.000 cukup, sekarang mungkin udah nggak cukup lagi. Bener nggak? Right. Karena harga-harga tadi itu ya. Iya. Keren sekali ya. Itu apa namanya tadi? Paradigma baru ya. Tentang perubahan produsen paradigma. berubah menjadi konsumen. Kota yang sekarang harusnya dulu konsumen, dia sendiri Masih konsumen. masih konsumen sendiri. Iya, Tapi produsennya didatangkan dari banyak tempat lain gitu ya. betul. Tapi desa juga kena dampaknya akhirnya. Iya jelas kan. Oke. Sekarang kita fokus ke ketahanan pangan, Kang. Mm-mm. Sebenarnya apa sih tujuan dari pemerintah kita itu kok mengkampanyekan atau melakukan namanya program ketahanan pangan? Sebenarnya
permasalahan yang detail yang terjadi di lapangan itu apa sih? Apa yang bermasalah dengan ketahanan pangan kita? Apakah sudah tidak bisa bertahan? Apakah sudah ada tendensi ke depannya akan banyak kekurangan-kekurangan? Kenapa harus ketahanan pangan menjadi prioritas? Permasalahannya apa saja? Kalau kita bertanya tentang tujuan pemerintah, tentu harus kita track ke belakang kebijakan itu bagaimana dibuat, dan saya tentu kapasitasnya nggak sampai sana kan. Tetapi kalau untuk sekadar menjelaskan ya, yang sangat lokal di sini, permasalahan apa saja sih yang dihadapi di sektor pangan? Yang pertama, Kang. Pertama, lahan. Ada apa dengan lahan? Ya, kita punya degradasi di kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas tentang lahan. Iya. Detailnya bagaimana itu? Kualitas lahan secara bertahun-tahun kita sudah mengadopsi banyak sekali pupuk dan obat-obatan kimia. Tentu itu menurunkan kualitas lahan. Kok bisa? Iya, Kang. Pupuk itu kan secara peruntukan kan digunakan untuk kesuburan tanaman dong. Tujuannya kan seperti itu supaya hasil produksinya bisa besar dong. Iya. Apa dampaknya buat lahan? Oke. Kenapa jadi berkurang? Secara alami, tanaman kan hanya butuh media tanam dan benih. Ya. Ya kan? Pupuk dan obat-obatan ini kan suplemen dan obat. Ya kan? Tentu ada dosis dong. Ya. Ya. Kalau karena satu dan lain hal dosisnya ini tidak tertata, jadi doping, Kang. Jadi doping? Iya. Dampaknya buat tanah akhirnya banyak yang... Kita coba analogikan ke tubuh kita. Kalau doping ini kita edik, ketergantungan, buruk dong. Oh iya. Jadi seperti kayak kondisi kesehatan juga ya. Iya. Tanah itu punya kondisi kesehatan ya. Semakin sering dijor-jorin dengan obat-obatan kimia, pupuk-pupuk kimia itu melemahkan unsur kesehatan si tanah itu sendiri gitu. Betul. Akhirnya berdampak kepada hasil panennya. Betul. Ya harusnya banyak karena tanahnya dianggap gak subur. Exactly. Produktivitas yang turun drastis. Ini kualitas lahan. Kualitas lahan. Kemudian kuantitas lahan. Apa yang terjadi dengan kuantitas? Kuantitas lahan, kalau kita lihat bentang lahan kita ya, tentu dari sisi perubahan status lahan jelas. Banyak sekali yang dulu masih hamparan sawah, hari ini sudah bermetamorfosis menjadi pemukiman, bahkan levelnya sudah sampai perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau dulu lahan itu terhampar dari sawah, sekitaran hutan sampai ke sekitaran rumah ya. Tumpang Sari, Karangkitri. Hari ini kan praktis yang namanya lahan pertanian ya sawah. Identik dengan sawah gitu ya. Dan pekarangan lah sebagian gitu. Jadi kayak Tumpang Sari, terus itu tadi udah gak ada lagi ya. Susah. Masih, tapi susah. Nah, jadi masalah kuantitas lahan di situ. Oh iya. Ya. Satu, kita bermasalah dengan lahan ya. Lahan. Oke. Itu Yang kedua. Yang kedua SDM. Ini berat nih kalau ngomongin SDM. Pasti identik dengan keterbelakangan, identik dengan pengetahuan yang kurang. Apa yang masalah dengan SDM di dunia pertanian ini? Kalau pengetahuan kayaknya enggak, Kang. Pengetahuan enggak? SDM, jadi paham dong sistem pertanian? Paham. SDM kita sangat expert. Petani-petani kita sangat expert. Tapi tetap masalahnya adalah kuantitas dan kualitas juga. Loh, expert kok kualitasnya bermasalah. Nah, apa yang terjadi? Kuantitas ini terjadi persoalannya karena jumlah petani kita semakin turun, Kang. Jumlah petani semakin turun? Semakin turun. Oh iya. Saya tahu arahnya. Iya. Ini pasti karena begitu banyaknya anak muda yang tidak mau jadi petani. Lebih milih merantau ke kota. Lebih milih menjadi seorang karyawan gitu ya. Sebagai konten kreator. Konten kreator ya. Ini seperti konten kreator saya nih Kang nih. Iya. Suruh macul aja gak mau dia Kang. Memang kebablasan ini orang. Iya. Lanjut. Kenapa dengan SDM-nya akhirnya? Ya akhirnya kan kita punya persoalan regenerasi petani kan. Regenerasi petani yang tidak ada. Iya. Akhirnya jumlah petani kita makin dikit dan usianya rata-rata ya lebih dari dewasa. Jumlah petani sedikit dan toh kalaupun ada usianya sangat senior. Sangat senior. Iya. Maka dari sisi pengetahuan mereka sangat berpengalaman karena senior semua. Iya. Terus penurunan kualitasnya di mana, Mas? Energi dong, Kang. Energi, tenaga. Semakin sepuh usianya tentu tidak seproduktif ketika anak-anak muda yang turun ke lahan. Jadi yang harusnya bisa panen 3 kali mungkin karena masalah energi, tenaga
cukuplah 2 kali aja gitu ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Mungkin bisa mentreatment lahannya untuk ya nggak semuanya kimia lah, bisa dengan bahan-bahan organik karena keterbatasan energi ya akhirnya cari yang instan saja. Supaya mengurangi tenaga itu tadi ya. Betul. Oke. Satu terkait bermasalah dengan lahan. Lahan atau Yang kedua, tempat produksi. Yang kedua adalah SDM. Jadi sampai sekarang itu kita masih bermasalah dengan petani-petani muda ya. Secara kuota gimana? Dari 10 petani itu pasti 9-9-nya Wah saya nggak hafal. senior nggak? Nggak. Oh, iya betul. Betul ya. Apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang itu sebenarnya untuk menarik perhatian supaya banyak lahirlah petani-petani muda kita? Kalau saya belum terlalu tertarik sih. Ya mungkin nanti bisalah dicari program apa yang menarik ya. Kalau saya sampai sekarang belum tertarik gitu. Untuk jadi petani milenial atau itu petani muda enggak ya? Oh belum. Saya belum ya? tertarik. Saya mencermati persoalan ini saja. Karena permasalahan seperti ini aja belum selesai ya. Jadi sangat-sangat tidak menguntungkan. Ya. Oke, yang ketiga. Masalah ketiga adalah alat produksi, Kang. Alat produksi. Alat produksi ini misal begini, kita kan nggak terpaku sama padi ya. Kita juga punya jagung, kita punya singkong. Pertanyaannya, sudahkah kita punya alat produksi untuk mengurangi kadar air pada jagung saja? Kalau misalkan ada, sudah cukupkah untuk menampung untuk mentreatment seluruh hasil panen kita? Nggak ada. Nggak ada ya? Bahkan selama ini mungkin konsep pengiringan ya hanya sebatas konvensional, dijemur aja di depan pekarangan, mengandalkan sinar matahari. Itu saja kan yang dilakukan? Singkong juga sama. Mau perubahan seperti apa lagi emang seharusnya? Nah, ya mestinya alat-alat produksi untuk pasca panen terutama ya tersedia di sini. Ya, mungkin pertanyaannya ini akan dibebankan kepada siapa ya? Nanti kita ke tahap berikutnya ya. Tapi ngeri juga loh Kang kalau saya ngelihat negara-negara kayak di Jepang, di Korea, itu sadis banget ya, peralatan-peralatannya canggih-canggih. Bahkan peralatan-peralatan canggih yang hari ini sudah ada di desa, apakah itu sudah cocok dengan kondisi lahan kita yang sempit-sempit? Nah, itu PR juga tuh ya. PR juga, ada banyak teknologi berhamburan. Soal mendatangkan traktor besar-besaran tapi mau lewat aja nggak bisa ya. Bahkan di Jepang yang lahannya luas-luas, kalau kita lihat traktornya nggak sebesar itu kok. Iya. Apa kita lebih memilih karena besar pasti lebih bagus gitu kayak? Iya, jadi kita kekurangan alat produksi yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, jadi alat produksi yang localized lah ya. Iya, yang localized. Jangan ada sekedar impor-impor toh aja ternyata geografinya beda gitu ya. Sekedar impor atau sekedar bikin lah. Iya. Lahan, SDM, peralatan. Yang keempat, wah ini cost produksi. Cost produksi. Nah ini menjadi isu utama nih para petani kita nih. Kalau ngomongin soal cost pasti ngomongin untung rugi nih. Apa yang terjadi sebenarnya terkait masalah cost produksi ini Kang? Ya ketimpangan ini serius ya. Antara HPP yang harus dikeluarkan dengan harga jual. Ini hal yang sangat serius. Kenapa serius? Ya mungkin kita perlu berdialog ini dengan banyak pihak. Dan mungkin perbankan juga ada berapa banyak lahan petani yang hari ini dianggunkan. Ya itu kan karena mereka mentok kesejahteraannya nggak ada. Ya karena cost produksi ini sepertinya kok susah sekali untuk ditekan ya. Dan intinya petani banyak yang rugi gitu. Ya secara tidak langsung seperti itu Kang. Cost produksi jadi petani banyak yang rugi. Karena poin-poin kok costnya bisa terlalu besar antara HPP dengan harga jual kok tidak sama itu problematikanya di mana? Dari sisi mananya? Banyak Kang, misal begini, ya alhamdulillah ya kemarin dari pusat ada semacam peraturan untuk komoditas gabah saja ya, itu kan ada patokan harga, Tapi kan karena baru satu komoditas, tentu ini tidak menyelesaikan semua persoalan kan, itu. Terus kemudian bagaimana dengan komoditas yang lain? Sebetulnya ini trigger ya, mudah-mudahan nanti di daerah-daerah secara lokalize membuat hal yang sama untuk komoditas yang lain. Terus jadi terkait harga jual ini yang tidak pernah permanen ya, tidak pernah bisa fix ya, tidak ada standarnya dulu seperti itu ya. Iya, kalau beras mungkin bisa lah floatingnya lama. Jadi nggak mungkin permanen, tapi setidaknya perubahannya lama. Tapi untuk komoditas yang lain kan sangat fluktuatif ya. Tetapi setidaknya floating harga ini setiap ada perubahan itu ya ada patokan yang memperhatikan kos produksinya petani. Supaya tidak terjadi kerugian. Nah akhir-akhir ini mungkin banyak petani rugi itu karena mungkin apa ya, saya banyak mendengar cerita sih Kang Zainul. Jadi sebelum proses produksi itu memang
modalnya itu harus Iya. pinjam sana sini dulu. Betul. Bahkan mungkin minjem ke sosok oknum tengkulak, modalnya diutangin dulu istilahnya. Tapi ketika mau panen yang harusnya dia punya standar harga yang bisa Betul. untung, tapi kata tengkulaknya apa? Harganya anjlok, harganya jelek. Jadi akhirnya panen itu ya gigit jari. Iya. Dan ini terjadi loh. Terjadi ngeri. Bahkan Ngeri saya, banget saya ya, ketemu betul. dengan beberapa pihak itu, mereka punya lahan yang harganya cukup fantastis, tapi punya hutang dan macet. Dan nilai hutangnya tuh ya nggak sampai 15 juta, Kang. Wah, ini kan mengerikan gitu loh. Iya, iya, iya. Se terpojok itu para petani kita secara finansial. Itu. Jadi ini secara tidak langsung ya meruginya itu sangat-sangat sekali ya. Bahkan mereka petani hanya cuma sekedar numpang lewat aja dong ya keadaannya Iya. ya. Nah, Jadi dengan adanya peraturan baru menerapkan sistem standar harga jual itu mungkin bisa jadi titik terang juga ya. Walaupun belum semuanya itu tadi. seandainya ada. Ya. Dan nggak ngasal pasang harga loh. Yang diperhatikan nomor satu adalah apakah HPP-nya petani ini tercover. Gitu kan. Ya walaupun ada standarnya ternyata HPP-nya lebih besar ya sama aja bohong Sama ya. aja bohong. Jadi permainan sistem cost biaya ini yang harus dikaji ulang kembali ya. Oke, 1 lahan. Lahan. 2 terkait masalah SDM. 3 peralatan yang tidak memadai. Betul. 4 terkait masalah cost produksi. Cost produksi. Yang kelima, Yang kelima, regulasi, Kang. regulasi. Iya. Wah ini berbicara tentang kebijakan pemerintah nih regulasi ini. Artinya 4 hal ini ada persoalan yang ya harus ada yang memimpin untuk menyelesaikannya. Regulasi penting dan regulasi yang tidak sekadar mengatur tapi juga terfasilitasi penerapannya. Misal masalah harga tadi ya. Petani kita sekarang modern kok. Ya. Mereka sudah bisa WA-an kok, punya gapoktan itu punya grup WA loh. Iya, punya grup WA dan kekompakannya luar biasa mereka ya, update terus ya. Mereka bisa check out belanja di platform online kok. Artinya kalau mereka disupport teknologi, ya kalau bisa meneliti ya harga-harga di marketplace, ya kan kalau meneliti harga-harga komoditas yang dia jual sendiri kan lebih mudah. Ya, Jadi tidak ada alasan petani kita tidak bisa mengadopsi teknologi, sangat bisa. sangat bisa. Karena teknologi untuk sekadar menyiarkan pricing ya, patokan harga dari pemerintah mungkin dalam hal ini, untuk bisa mereka cross check setiap saat, itu kan nggak lebih rumit daripada membuka marketplace. Yes, betul. Jadi ini Semua hal ada di genggaman tangan. semua sudah ada di genggaman tangan. Petani kita berapapun usianya, pertama kalau memang sudah terlalu sepuh misalnya, ada anaknya, ada temannya satu gapoktan. Jadi ini sudah sangat ini ya, gen alpha sudah lahir. Jadi regulasi ini juga harus relate dengan teknologi yang harus diadopsi. Seperti Gitu. apa sih sebenarnya contoh regulasi yang saat ini diperlukan mungkin Kang? Saya pernah, Kang, waktu membantu salah satu pilkada ya di kabupaten di luar Jawa. Saya kaget, Kang. Orang-orang luar Jawa di pulau-pulau ini kan mungkin kita yang dari Jawa memandang mereka, wah ini jauh dari asas pendidikan yang layak dan seterusnya kan. Tetapi saya menemukan satu kabupaten di Pulau Sumbawa, Kang. Mereka itu untuk ketahanan pangan itu sudah seperti negara, Kang. Oh kok iso? Mereka itu ya pemerintahnya itu tahu, Kang, dan tersiar ke masyarakat. Stok daging kita cukup nggak? Kebutuhan berapa satu kabupaten? Dan stok yang ada berapa? Kalau stoknya cukup, maka barang dari luar, daging dari luar, ini misal daging, nggak bisa masuk. Oh jadi sudah ada controllingnya ya? Iya. Dan kalau stoknya lebih, apalagi kan cukup saja nggak bisa masuk, apalagi lebih. Kalau stoknya kurang, maka barang dari dalam tidak boleh keluar. Dan ini tersiar secara online itu sekitar tahun 2014-15. Siapa yang menjalankan itu? Yang melakukan itu siapa? Pemerintahnya sendiri atau mungkin kelompok-kelompok taninya sendiri? Tentunya memfasilitasi pemerintah. Oh ada pemerintah yang hadir ya? Dia regulator kan. Dan petani, peternak, dan pebisnis di sektor itu ya mentaati. Karena jadi menguntungkan. Nggak bisa dong sembarangan mungkin ada grup peternak dia punya banyak stok daging terus dijual keluar daerah gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu kan peraturan yang sangat support kepada petani, peternak dan pebisnis di sektor pertanian. Ya. Ya
auto didukung, auto semuanya support dengan aturan itu. Ini seperti kayak konsep manajemen ekspor impor dong ya. Betul. Beda dengan negara kita tercinta ya. Walaupun stoknya udah berlebih-lebih, impornya tetap jalan ya. Konsep ketahanan kan seperti itu Oh kan. iya. Jadi ketahanan pangan itu dalam cakupan nasional seperti apa, nanti wilayah, kabupaten seperti ini. Iya. Nanti bisa turun lagi, mungkin per kecamatan atau bahkan per desa. Pada akhirnya adalah ketahanan pangan per keluarga kan. Iya. Nah, jadi ketahanan pangan itu seharusnya sudah mulai dari keluarga itu sendiri. Dari keluarga itu sendiri. Nah, ini yang regulasi ini kan harus mempertimbangkan hal-hal itu kan. Bagaimana kemudian tadi ya, bahkan saat itu ada yang menarik ketika kabupaten tersebut yang saya kunjungi itu, mereka ini Kang tidak punya bawang merah saat itu kan. Tidak punya bawang merah. Iya, itu yang dikaji adalah bisa nggak kita tanam. Kalau nggak bisa tanam ya kita beli dari luar. Itu apa namanya membuka ruang bisnis baru kan kemudian ketika secara bertahap ya dipikirkannya nggak langsung wah ini semuanya diurusin, nggak, apa yang ada dikelola, dibuatkan regulasi, yang belum ada coba kita kasih lagi. Nah, ketersediaan data semacam itu penting untuk mendukung regulasi yang nanti diterbitkan. Tapi agak sedikit beda kan di tempat kita ya, di desa-desa di Jawa, kabupaten di Jawa. Sepertinya kan ada semacam kayak saling isi mengisi. Yang di sini nggak punya bawangnya di drop dari tempat lain. Akhirnya kos untuk distribusinya besar sehingga sampai ke masyarakat desa akhirnya harganya jadi mahal. Kan ini sudah budaya sebenarnya kan. Apakah ini termasuk salah satu kategori yang bisa mengancam ketahanan pangan itu kita sendiri? Oh iya Kang. Jadi Jawa nggak semuanya Kang. Jakarta punya konsep itu, Jakarta punya. Jakarta punya ya. Ya karena terpojok dia nggak mungkin produksi pangan kan. Iya betul. Mau nggak mau impor lah istilahnya. Mau. Nah di luar Jawa sama mereka melakukan itu karena terpojok Kang. Mereka dengan daerah lain dibatasi laut. Ya. Maka kalau tidak memaksa dirinya untuk cerdas, ya wallahu alam bisawab kan. Nah, kita dimanjakan oleh hamparan peluang ya. Kita dimanjakan oleh enak kok hidup di sini. Enak, ya, semuanya serba ada. Tapi adanya dari luar semua. Nah, akhirnya kita lalai di sana. Akhirnya perputaran uang juga tidak terjadi di kabupaten kita dong ya. Oh iya jelas kan. Bayangkan kalau tadi ya harga jual tadi ya. Kenapa harga jual ini sangat murah sih kalau tidak ada patokan harganya? Karena tengkolak-tengkolaknya kan dari luar kota, dari kabupaten sebelah. Kita tidak punya patokan, tapi mereka datang ke sini punya patokan. Misal kita punya kabupaten tetangga, tengkulaknya datang ke sini mau kulakan. Tengkulak itu sudah pegang di kabupaten dia, komoditas ini bisa keluar kabupaten dipatok harganya. Ada standarnya. Ada standarnya. Dan kalau mereka belanja ke sini ya, cari komoditas, maka harga beli mereka tentu di bawah patokan harga tempat dia tadi. Supaya tetap ada selisih untungnya itu ya. Supaya tetap ada selisih untung. Sehingga komoditas kita dibeli dengan sangat murah. Dan selisih antara HPP HPP ke harga jual tidak beredar di sini dong. Tidak beredar di kabupaten sendiri. Tidak beredar di kabupaten sendiri. Karena itu dijadikan keuntungan itu tadi ya. Itu beredar di luar kota. Ya selisih 1.000-2.000 perak Kang. Ya. Dikali berapa kilo, berapa hektar. Wow. Kalau seandainya saja itu terjadi di internal kabupaten kita sendiri ya mungkin duitnya nggak akan kemana-mana gitu ya. Maka kalau kita sudah sampai sini pembahasannya 5 persoalan ini itu akan terwakili oleh satu hal Kang. Apakah itu? Apa sih persoalan pangan kita? Jadi di samping ini adalah agriculture, culture ini budaya. Hidup dan mati saya adalah untuk bertani gitu kan. Karena nenek moyang saya adalah petani bukan pelaut. Bukan gitu pelaut kan. Nenek moyangku seorang petani. Seorang petani. Di samping itu bagaimanapun kita bicara pangan adalah bicara bisnis. Bicara pangan adalah bicara bisnis. Bicara bisnis. Maka kalau mau meringkas 5 masalah tadi, satu kata, bisnis model. Bisnis model, ya. Permasalahannya sejak kapan petani kita belajar tentang bisnis model? Siapa yang mengajari kita tentang bisnis model? Kuliah saja tidak ada yang mengajari. Itu Kang. Ini sumbernya ternyata Kang. Iya gak sih? Iya. Bisnis model bro.
Bagaimana caranya di desa, petani desa kok bisa punya konsep bisnis model untuk pertanian? Gimana caranya? Sumber persoalan kita di situ karena pertanian kita ini tidak punya satu blueprint cetak biru. Iya. Bisnis modelnya mau seperti apa? Gimana caranya supaya petani itu untung? Iya. Itu harus tertuang dulu dalam bisnis modelnya. Sampai rantai pasokannya, harga jualnya, HPP-nya, siapa pembelinya, berapa keuntungannya, itulah bisnis model. Iya. Dan itu mungkin tidak terpikirkan. Atau terpikirkan tapi nggak tahu ilmunya. Benar nggak sih? Betul. Di kabupaten ada Musrembang Cup. Membahas tentu isu pertanian di sana. Ya. Di kecamatan ada Musrembang Cam, tentu ada isu pertanian di sana. Betul. Di desa ada Musrembang Des, tentu ada isu pertanian di sana. Tapi apakah mereka memahami pertanian ini sebagai suatu ekosistem bisnis sehingga dibedah bisnis model di sana? Kayaknya belum pernah ada, Kang. Belum pernah ada dan mungkin ya ngapunten sangat, mungkin belum ada yang terpikirkan. Iya. Karena memang sejatinya ya ketahanan pangan ini bicara tentang bisnis. Bisnis kan? Petani sendiri itu juga berbisnis. Iya. Petani sebagai produsen, ada lahan sebagai tempat produksi, Ya. ada alat produksi, ada rantai pasok, ada permodalan dan seterusnya. Ini bisnis model. Ya. Revenue streamnya bisa dari mana saja. Walah, bicara tentang reviewnya bro. Bagaimana ketahanan pangan kita bisa bertahan kalau kita tidak paham tentang bisnis model itu sendiri gitu ya. Jadi sekarang PR-nya adalah mungkin gak sih semua petani kita sampai ke tingkat desa tadi itu memahami tentang bisnis model ini? Ada gak ke arah sana gitu? Mungkin gak pemerintah hadir untuk menyampaikan itu? Petani itu terbiasa untuk membahas hal-hal yang lebih rumit dari ini, Kang. Jadi ya sangat mungkin. Mereka punya kalender tanam, mereka punya kalender untuk hajatan, Ya, mereka ya. punya kalender untuk sehari-hari. Ya hari baik, hari buruk ya. Iya, mereka bisa mengoverlay 3 kalender untuk bercocok tanam kok. Yes, betul. Dan itu pengalaman dari turun-temurun ya. Iya, mereka bisa menghitung dosis pupuk, dosis obat-obatan. Mereka bisa tahu apa kandungan. Ini artinya ini Itu kan mungkin dari sisi operasionalnya, tapi dari sisi ekonomi bisnisnya ya mungkin mereka nggak paham. Artinya kalau Sehingga antara HPP dan cost produksinya aja mungkin mereka kewalahan. kalau ada hal yang lebih rumit bisa dikerjakan, kenapa hal yang lebih simpel tidak bisa? Yang diperlukan apa sih? Ya hanya pendampingan, Kang. Nah, pertanyaanku sekarang adalah apakah orang-orang yang mendampingi desa-desa ini mau untuk menelisik sampai hal ini? Kalau Pendamping mampu desa saya ya? yakin mau lah. Saya yakin kalau bisa saya yakin bisa lah. Kan tinggal baca sedikit bisa. Cuman apakah terpikirkan? Nah, Terpikirkan dan tahu ilmunya atau tidak. kalau sudah nonton dan subscribe ini mungkin terpikirkan, Kang. Ya. Permasalahan saya mungkin suatu saat kita butuh mengumpulkan semua pendamping desa ya. Ya, perlu, pendamping desa paham gak sih tentang bisnis plan ini? Ya, Atau konsep pendampingan yang didampingi itu apa gitu loh. Ya tentu mungkin ini sih, Kang. Hanya mungkin mereka belum menemukan teman diskusi seperti kita. Ya. Luar biasa diskusinya ya. Iya. Oke, ini membuka pemahaman saya sendiri, Kang, sebagai seorang yang mungkin jarang paham tentang dunia pertanian ya. Ternyata saya baru tahu sedalam-dalamnya tentang kenapa sih ketahanan pangan ini menjadi salah satu program prioritas. Karena memang carut-marut permasalahannya dari situ tadi itu ya. Dan itu sampai sekarang pun belum ada solusinya. Benang merahnya di sana, Kang. Benang merahnya tetap di bisnis plan. Kalau bisnis plan-nya sudah fix ya, sudah menjadi sebuah SOP dan SOP ini mungkin bisa ditransfer ke desa-desa, mungkin semuanya akan selesai. Iya. Pemerintah hanya bisa hadir, mensupport, memfasilitasi, selesai. Saya tidak bertani karena memang lahan sudah habis, Kang. Dijual, berganti hunian gitu kan, lahan kami gitu. Tetapi bagi keluarga-keluarga petani yang masih punya lahan dan punya anak, barangkali membedah bisnis model di pertanian ini bisa menjadi pintu masuk yang baik untuk regenerasi tadi. Kemudian lagi, kita bicara pertanian sebagai suatu ekosistem bisnis, kita tidak bicara tentang hitungan waktu, hitungan hari, enggak. Kita bicara tentang area, kita bicara tentang topografi. Bicara tentang hektar ya. Bicara tentang hektar. Satuan kita bukan waktu tapi hektar. Artinya adalah untuk menciptakan satu bisnis model tidak bisa satu petani satu bisnis model. Memang ini harus dikumpulkan dalam skala yang cukup luas. Bukan cukup besar tapi cukup luas gitu loh. Bisa aja dalam satu kecamatan yang topografinya mirip. Ya, dia membangun satu bisnis model. Iya. Sesuai dengan lokal potensinya masing-masing gitu ya. Sehingga nanti bisa terbaca, di overlaykan ke atas peta itu bisa terbaca. Oh, titik produksinya harus di mana, jalur distribusinya akan seperti apa, rantai pasoknya bagaimana, pasarnya di mana.
Itu semua akan tertuang di bisnis plan itu tadi ya? Akan tertuang di bisnis model. Bisnis model, yes. Iya. Kalau bisnis plan kan nanti setiap mau masa tanam bisa dibuat. Ya. Itu. Jadi nggak sekedar culture tapi juga bisnis dong. Ya. Pada intinya ya semua ini mengarah ke konsep bisnis. Iya. Kalau bisnisnya mau untung ya bisnis modelnya harus betul-betul dikonsepkan secara matang gitu ya. Dikonsepkan secara matang, dikurasi, dimodali, difasilitasi, Betul. dipenuhi semua kebutuhannya sehingga harapan kita nanti ke depannya ya ketahanan pangan itu bukan cuma sekedar aksi 1-2 orang semata, tapi ini bisa digeneralkan menjadi sebuah konsep besar sehingga progresnya itu bisa nyata, real di lapangan gitu kan. ya. Bicara tentang pertanian kan bicara tentang gerakan masyarakat. Oke. Jadi sebenarnya Kang Zainul punya semacam kayak gambaran gak sih atau semacam kesimpulan atau mungkin sebuah kegelisahan lah ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang harus ditekankan lagi? Ya kita kan memimpikan Kang tentang kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial apa kesejahteraan? Di sini kesejahteraan. Di sini kita main kesejahteraan ya. Iya. Jadi keadilannya nanti dulu Nanti ya. dulu. Nek sejahtera baru bisa adil gitu ya. Betul. Oke ya terus. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bicara tentang pertanian kan kita ke cakupan yang paling bawah tadi kan keluarga. Iya. Kemudian naik ke desa-desa kita harus sejahtera gitu ya. Iya. Nah, ekosistem bisnis di pertanian ini menguntungkan gitu dan menjanjikan. Nah, terutama tadi setidak-tidaknya level paling bawah adalah selisih harga dari HPP ke harga jual itu berputar di sini. Iya. Bayangkan Kang, itu akan menaikkan indeks daya beli masyarakat kita. Betul ya. Karena uangnya nggak kemana-mana gitu ya. Sehingga pantas gitu loh. Seharusnya kan pantasnya kabupaten dengan PAD sebesar Bojonegoro itu ya indeks daya beli masyarakatnya bisa 2 atau 3 kali lipat dari Semarang, Madiun gitu loh. Bukan sama atau di bawahnya. Ya, bahkan mungkin kita harus lebih tinggi ya. Iya. Nah dari sini maka nanti ekosistem bisnis di hilirnya itu kan akan hidup, akan tumbuh juga. Ya. Maka setelah ekosistem pertanian, maka ekosistem bisnisnya muncul. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kan ketika iklim bisnisnya sudah bagus nih, sudah pulih gitu kan. Nanti ya non sewu, aku mau naik ke entitas berikutnya Kang. Entitas petani, entitas bisnis masuk ke entitas politik. Ujung-ujungnya nanti ke arah politik juga. Iya, karena dengan politik itu nanti akan banyak terlahir kebijakan-kebijakan yang lebih kuat menguntungkan kembali gitu ya. Arahnya ke sana dong. Iya, tapi kan kita lagi bahas bisnis nih Kang. Ya, artinya adalah duta ekonomi kita kan politisi Kang. Ya. Mereka punya rekanan luar biasa, mereka punya jaringan organisasi sampai pusat dan luar negeri. Mereka yang mampu memperjuangkan. Iya, mereka bisa menawarkan daerah ini untuk investasi masuk. Iya kan? Petani punya ruang yang cukup untuk ini ya, ruang fiskal yang cukup untuk kembali memulihkan kesehatan keuangannya, bayar hutang dan seterusnya. Kemudian uang berputar di sini. UMKM ini yang sekarang agak lesu, nanti pulih. BI checkingnya teman-teman ini bisa kembali pulih ya. Karena hampir rata-rata semua orang yang punya sawah pasti bermasalah dengan BI checking gitu ya. Karena semua diagunkan gitu ya. Kabar burung Kang, kabar burung kita ngeri Kang. Kabar burung ya? Iya kabar burung ya. Bukan kabar buruk ya? Bukan. Tapi cukup buruk sih. Kabar burung yang sangat buruk gitu ya. Kabar burungnya kan warga Bojonegoro itu kan yang BI checkingnya bersih, clear, itu kan kurang lebih 20% saja kan. Ini survei ya? Ya kayak kabar burung. Kabar burungnya toh ya. Jadi diperkirakan dari 100% warga masyarakat Bojonegoro hampir 20%-nya yang masih bagus. Nah, hampir 80%-nya itu buruk. Nah, 80% itu mayoritas petani dong. 80% itu mayoritas petani ya. Iyalah. Jadi petani kita tuh sebenarnya bermasalah juga ya. Sangat bermasalah ya. Maka coba ini ya. Maka nanti kalau semuanya sudah pulih, maka ya bisalah politisi-politisi kita yang ada di atas itu bisa mempromosikan iklim investasi masuk ke sini, ekosistemnya pulih. Nah, bagi government bagaimana? Terakhir nih sektor government. Governmentnya terakhir? Ya kalau kesejahteraan masyarakat yang mayoritas petani ini pulih ya pajak naik dong. Ya pajak naik, akhirnya pendapatan daerah juga akan lebih besar lagi lah. Akhirnya kemampuan membangun juga lebih besar lagi. Majulah kabupaten kita.
Masih ingat gak Kang? Apa tuh? Kita dulu punya program bersama sekitar tahun 2018-2019. Oh, tentang pariwisata atau pertanian ini? Tentang after mining project. Yes, yang di luar negeri ya? Iya, yang dari luar negeri itu kan. Pemuda-pemuda kita diajak beraktivitas itu kan. Nah, sampai hari ini sebetulnya kan itu masih jadi pembahasan Kang. Pasca mining, artinya setelah era tambang ini nanti selesai, bagaimanapun kan ya energi fosil ada batasnya. Ya kan? ada batasnya. Nah, iya. sebelum dulu era mineral tambang ini, maka praktis kita sangat bergantung pada sektor pertanian. Ya. Setelah ini selesai, tentu secara basic kita akan kembali ke sektor pertanian kan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sektor pertanian kita pasca tambang, pasca era tambang itu jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan sebelum tambang. Iya, iya. Maka hari ini adalah waktunya berbenah untuk menyiapkan masa depan itu. Menyiapkan itu ya. Iya. Jangan sampai kita kecolongan, yang ada bukannya kemajuan malah keterbelakangan. Iya. Karena selama ini mungkin kita terlalu banyak berharap dengan hasil tambang kita, itu yang membesarkan kabupaten kita. Tapi setelah itu selesai, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Oh, bukan berharap sih, menikmati ya. Menikmati ya. Suatu saat mungkin itu selesai dan akhirnya kita tidak bisa apa-apa hanya gara-gara kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Betul. Kalau seandainya itu kita siapkan dari sekarang, kita punya bisnis model yang benar-benar pakem, yang fix, kita yakin Bojonegoro akan menjadi kabupaten yang sangat luar biasa. Oh yakin Kang. Ini petani Kang. Iya. Petani. Ya. Penopang tatanan negara Indonesia. Wih, itu karyamu sendiri atau singkatan dari mana datangnya itu? Ada. Enggak, aslinya secara kamus bahasa Indonesia itu kah? Kepanjangan petani? Oh, Bukan. tidak. Oh itu karya sendiri ya? Itu bikin-bikinan Bung Karno dulu. Oh bukan. Apa tadi? Petani? Penopang Tatanan negara Indonesia. Indonesia. Jadi tanpa adanya petani maka negara Indonesia tidak akan bisa kuat. Right. Jadi harus berdasarkan dari kekuatan petani sendiri ya. Oke, luar biasa obrolan kita lagi Kang Zainul. Kang Zainul, terakhir Kang, kasih sesuatu yang betul-betul bisa berkesan, bisa merubah mindset kita bahwa kita sebagai pemuda, mungkin sebagai masyarakat Bojonegoro sendiri, apa sih sebenarnya harus kita perjuangkan saat ini untuk turut mendukung program pemerintah, terutama dalam hal ketahanan pangan itu. Apa yang kita lakukan? Ya, ruang dukungan itu sebaiknya dibuka ya Kang. Ya, kita pengen mendukung supaya lahir regulasi-regulasi yang mensupport sektor ini supaya semakin baik dan semakin mensejahterakan seluruh sektor. Itu sih, baik itu dari entitas petani, entitas bisnis, entitas politik, karena nanti akan menciptakan stabilitas politik kalau kita sejahtera, sampai terakhir government-nya membuka ruang investasi ya, iklim bisnisnya bagus, iklim investasinya bagus. Nah, harapannya itu sih. Jadi kita harus memiliki ruang itu. Jadi aku ingin ada ruang supaya masyarakat ini bisa turut untuk dilibatkan dalam menciptakan regulasinya. Ya, ini yang sangat luar biasa ya. Para petani, para masyarakat diberikan ruang untuk turut serta terlibat dalam membuat sebuah kebijakan ya. Sehingga nanti akhirnya dampaknya kebijakan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Begitu ya Kang ya? Karena bagaimanapun kebijakan di sektor pangan, entah namanya apa, mungkin Perda Ketahanan Pangan mungkin Perda Ketahanan Pangan ya. Yang mentaati petani, yang menikmati petani. Iya, iya. Jangan malah sebaliknya ya. Artinya kalau nanti itu tidak sesuai dengan kebutuhan di bawah, tidak bisa dinikmati, apalagi ditaati kan? Ya kalau tidak bisa dinikmati, buat apa ditaati? Akhirnya perdanya sekedar perda gitu ya. Iya. Untuk itulah wajib bahwa petani itu harus dilibatkan, diberikan ruang. Harus dilibatkan, diberikan ruang. Oke. Luar biasa Kang Zainul ya, pengamat public policy kita ya, pemuda Bojonegoro yang luar biasa. Oke, itu saja obrolan kita hari ini dan kita akan sering-sering ngobrol seperti ini terus ya Kang, dan kita berharap ketahanan pangan ini akan menjadi segmen pertama kita. Insya Allah nanti akan ada part kedua, part ketiga yang kita akan membahas tentang kebijakan publik di sektor-sektor yang lainnya. Tonton terus podcastnya Bahasa FM Bojonegoro bersama saya Carene Kang Priyo. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kang Zainul. Luar biasa.